ketua kelas untuk memimpin dulu doa, kemudian dilanjut dengan tadarus sebagai pembuka pembelajaran kita hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dilanjutkan dengan tadarus Quran surat An-Nas. Berdoa mulai. Ada tidak kelas ini yang tidak masuk hari ini? Tidak ada Pak, alhamdulillah sehat semua. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik dan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, selanjutnya semangat? Semangat. Siap belajar hari ini? Siap. Masih ingat nilai kita yang minggu kemarin? Masih. Oke, bilang SMK? Bisa. SMK? Hebat. Siapkan diri? Luar biasa. Kelas TNI? Oke, Bapak ingin mengingatkan kembali pembelajaran kita yang minggu kemarin. Masih ingat tidak yang kita minggu kemarin? Masih. Masih ya? Oke, apa yang kita bahas pada minggu kemarin? Siapa yang bisa jawab? Oke, jawab Pak. Minggu kemarin kita telah membahas bentuk-bentuk toleransi. Bentuk-bentuk toleransi. Oke. Ada yang tahu tidak apa saja bentuk-bentuk toleransi? Saya Pak. Oke. Toleransi dalam kehidupan beragama, toleransi dalam sosial budaya, toleransi dalam keragaman suku. Oke, bagus, luar biasa. Tepuk tangan, silakan. Tidak yang bisa mengaitkan materi pembelajaran yang kemarin dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Pak, Ya, apa sih? kalau minggu kemarin kita berbicara tentang bentuk-bentuk toleransi. Ya. Pada pertemuan sekarang kita akan mempelajari tentang toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, betul. Kita pada minggu kali ini akan membahas tentang korelasi toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, jadi pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan membahas tentang korelasi toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimaksud dengan korelasi adalah hubungannya. Apa sih hubungan toleransi tersebut apabila kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah akan bermanfaat atau tidak? Gitu kan? Dengan adanya sikap toleransi, maka akan menumbuhkan rasa kedamaian, keamanan, dan ketentraman. Enak tidak kalau kita hidup dalam kenyamanan? Nah, makanya kita amalkan kegiatan toleransi ini. Setuju tidak? Oke. Untuk selanjutnya Bapak akan membacakan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pembelajaran yang menggunakan model problem based learning. Diharapkan peserta didik yang pertama mampu menganalisis mengaitkan korelasi toleransi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian selain itu melalui kegiatan tersebut peserta didik juga dapat menyajikan dan mengadaptasi korelasi toleransi dalam kehidupan sehari-hari sesuai pesan Quran surat Yunus ayat 40 dan 41 sehingga peserta didik dapat meyakini bahwa toleransi adalah ajaran yang diwajibkan oleh agama sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi keluarga sekolah, masyarakat, dan tentunya bagi lingkungan kita semua. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalian tahu kakak kita berapa? 75 ya, 75. Siap mencapai? Siap. Siap? Siap. Siap, semangat belajarnya? Siap. Oke, luar biasa bukan?
baca di rumah ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin mengetes dulu, mengukur kesiapan awal pembelajaran sebelum pembelajaran itu dimulai. Nah, apakah kalian memahami atau tidak? Ini Bapak akan memberikan soal pretest pada kalian. Mohon dijawab dengan waktu yang telah ditentukan. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Soalnya Bapak bukan kembali ya. Oke, setelah kita melaksanakan tes ya, sekarang Bapak ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kemarin nama-nama kelompoknya telah Bapak simpan di grup WA ya. Silakan kalian sekarang bentuk tempat duduknya sesuai kelompok yang telah ditentukan. Bisa dipahami? Siap. Silakan. Sudah siap kita mengikuti pembelajaran? Siap. Oke. Nanti kalian akan diberikan sebuah tayangan video yang berisikan permasalahan yang terjadi di lingkungan kita yang ada kaitannya dengan korelasi toleransi. Nah, nanti kalian tulis. Kemudian nanti kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Jika kekurangan materi, kalian bisa cari di internet melalui HP ya, atau dalam buku paket atau yang lainnya. Nah, sebelumnya ada yang mau bertanya dulu? Saya Pak. Oke, apa? Bapak, Ya. menjelaskan dulu apa itu korelasi toleransi. Oke, kelompok lain ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Oke, Wawan? korelasi toleransi yaitu sikap menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya bisa, bagus. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Pak, Oke, apa Ki? kolerasi adalah cara untuk mencari suatu hubungan antara perbedaan yang ada dengan menggunakan sikap yang baik seperti saling menghargai, menghormati, dan saling menjaga. Luar biasa, hebat, tepuk tangan. Oke. Boleh Bapak bertanya? Bagaimana hukumnya umat Islam mengucapkan selamat Hari Raya Natal kepada kaum Kristiani? Boleh tidak? Boleh. Nah, ada yang boleh, ada yang tidak. Yang boleh apa alasannya? Itu salah satu sikap toleransi. Yang tidak boleh apa? Oke, daripada kalian bingung, silakan kalian simak tayangan video berikut ini. Oke, siap? Siap. Yang pertama, mensikapi toleransi agama yang sudah kebablasan akhir-akhir ini, seperti salawat di rumah ibadah non-muslim, himbauan muslim untuk mengucapkan Natal dan sebagainya. Kami sebagai umat muslim sangat resah bagaimana sikap dari Kiai Idrus terkait keresahan hal ini. Ya, silakan Kiai. Jadi yang pertama, hukum mengucapkan selamat hari Natal. Itu hukumnya bagaimana? Di dalam kitab-kitab fikih yang menjadi pegangan para ulama Nusantara sejak dulu, hari raya agama lain itu hukumnya haram. Dan orang nggak mengucapkan selamat hari Natal itu bukan tidak toleransi. Mengapa? Karena ini urusan agama. Agama itu urusan masing-masing. Yang penting kita tidak ganggu. Padahal di kitab-kitab fikih yang dulu itu haram. Memang ada mufti-mufti sekarang di Timur Tengah maupun di Indonesia yang membolehkan. Tapi mufti modern itu ya mungkin fatwanya ya menyesuaikan diri dengan rezim pemerintah. Nah, kalau alasan kami nggak boleh, ya, para ulama menyatakan haram sebenarnya sudah cukup. Kita nggak perlu menyampaikan dalil. Kalau dalilnya ya dalil tadi itu. Wala ta'awanu 'alal itsmi
wal udwan. Jangan tolong menolong pada kemaksiatan dan permusuhan. Menurut kita umat Islam, ibadahnya orang di luar Islam itu syirik, pelanggaran. Kita nggak boleh menolong. Kalau kita mengucapkan selamat berarti memberi motivasi, membantu mereka untuk terus melaksanakan. Nggak boleh itu. Jadi nggak boleh. Gimana? Telah disimak videonya? Sudah. Yang kalian pahami? Sudah. Yang kalian diskusikan? Sudah. Oke. Sekarang Bapak bertanya. Jadi bagaimana nih hukumnya ketika kita umat muslim mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani? Boleh tidak? Silakan kelompok 1 untuk menjelaskan. Jadi Pak, Oke. dari hasil diskusi kami yang pertama, mengucapkan selamat Natal menurut Kiai Idrus dalam kitab fikih terdahulu hukumnya haram. Oke. Yang kedua, tidak dikatakan tidak toleran apabila kita tidak mengucapkan selamat Natal. Oke, bagus. Tidak dikatakan intoleran. Intoleran ya ketika kita tidak mengucapkan selamat Natal. Oke. Menurut kelompok 2? Izin menambahkan, Oke. menurut kelompok kami tidak semua ulama fikih mengharamkan mengucapkan selamat hari Natal. Oke. Ada juga ulama yang membolehkan karena dengan alasan toleransi. Padahal menurut Kiai Haji yang tadi Idrus disampaikan bahwa memberikan motivasi keyakinan kepada agama lain hukumnya haram. Oke. Jadi kesimpulan menurut kelompok kami haram mengucapkan selamat Natal. Haram mengucapkan selamat Natal. Oke, kelompok 3. Izin menanggapi atau menambahkan, menurut kelompok kami, selama kita tidak mengganggu atau merusak keyakinan mereka, maka kita masih termasuk orang yang toleran. Apabila kita memaksakan keyakinan kepada orang lain, maka itu disebut intoleran. Jadi, menurut kelompok kami, tidak mengucapkan selamat Natal atau tidak termasuk intoleran. Oke, bagus, luar biasa tanggapannya. Kalian luar biasa kan? Oke, kelompok 1 Bapak kasih nilai 95. Kelompok 2 sama 95. Kelompok 3 95. Oke, sekarang Bapak akan memperdalam materi tentang korelasi toleransi. Silakan kalian sambil menyimak PowerPoint yang akan Bapak sajikan. Bisa dipahami? Bisa dimulai? Oke. Di dalam kehidupan sehari-hari, toleransi mengarahkan manusia untuk bersikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari segi agama, sosial budaya, suku bangsa, adat istiadat, bahasa dan lain. Nah, untuk mengembangkan sikap toleransi satu sama lain dapat dimulai terlebih dahulu dengan menyikapi perbedaan pendapat yang mungkin terjadi pada keluarga, masyarakat atau sesama muslim. Seperti tadi kan? Itu kan perbedaan pendapat. Sesama muslim saja ada yang membolehkan, ada juga yang mengharamkan ya pengucapan Natal itu. Nah, ini harus menjadi bahan pertimbangan untuk kita bahwa dengan adanya perbedaan ini justru menurut Islam harus menjadi rahmat. Ya, perbedaan itu adalah rahmat. Perbedaan itu jangan dijadikan musibah. Itu. Toleransi dimulai dengan cara membangun kebersamaan, kemudian membangun keharmonisan, dan yang ketiga menyadari adanya perbedaan. Maka beda keyakinan. Nah ini ya, jangan sekali-kali kita mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Misalkan tidak menyalahkan tata cara ibadah orang lain yang berbeda seperti tata cara sholat, wudu dan sebagainya. Termasuk dalam umat Islam sendiri, tata cara beribadah berbeda kan? Ada yang kunut, ada yang sekarang Bapak akan membagikan tugas, yaitu kalian harus mengisi LKPD. Kalian harus menjawab apa-apa yang ada dalam LKPD tersebut dari materi, dari video yang telah Bapak tadi tampilkan. Silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Nanti hasil dari diskusi pengisian LKPD ini nanti kalian presentasikan di depan. Siap? Siap. Oke, untuk bahannya kalian bisa cari di Google. Kalian bisa buka di
buku materi pembelajaran atau di sumber-sumber pembelajaran yang lainnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, bagaimana? Sudah selesai mengerjakan tugasnya? Ya. Oke, sekarang Bapak ingin mengajak kalian ke dalam diskusi, ya. Diskusi terkait pengerjaan LKPD yang telah kalian kerjakan. Ada tidak kelompok yang sanggup untuk menyajikan hasil dari diskusi kalian? Kelompok berapa? Oke, kelompok 1 ya. Silakan. Jawab dulu pertanyaan nomor 1. Apa pertanyaannya? Mengapa Islam selalu dikatakan agama yang intoleran? Ya, mengapa Islam dikatakan dengan agama yang intoleran? Apa jawabannya? Kelompok 1. Satu, framing media yang selalu memojokkan Islam, bukan Islam yang rahmatan lil alamin yang mereka tampilkan, tapi kejahatan-kejahatan atau keburukan-keburukan Islam yang gencar diberitakan sehingga pesannya Islam intoleran. Ya. Yang kedua, ketika ada pemberhentian aktivitas ibadah, selalu saja Islam yang menjadi korban. Misalnya pada saat Lebaran aturan PPKM justru diadakan, sebaliknya ketika agama lain merayakan hari rayanya justru PPKM dicabut. Ketika umat Islam berontak, kemudian Islam disebut intoleran. Oke, bagus, luar biasa. Tepuk tangan. Ada yang bisa menanggapi? Dia menanggapi, Pak. Oke, apa? Tentang Islam yang dianggap selalu intoleran, ini diakibatkan banyaknya pegiat-pegiat media sosial yang selalu memojokkan Islam. Padahal kita tahu Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Di mana jika di suatu negara dipimpin oleh umat Muslim, maka agama lain akan terlindungi. Jadi salah besar jika menganggap Islam itu intoleran. Oke, bagus sekali pendapatnya. Jadi banyaknya pegiat-pegiat media sosial justru dari kalangan Islam sendiri yang merusak tentang ajaran Islam itu sendiri sehingga Islam terkesan intoleran. Bagus. Yang pertanyaan yang kedua, silakan. Oke, apa? Hal apa yang dapat kalian lakukan supaya Islam tidak dianggap agama yang intoleran? Oke, apa? Jawabannya. 1. Tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain. 2. Peduli terhadap lingkungan sekitar. 3. Tidak membandingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik. 4. Saling tolong menolong. 5. Memberi penjelasan kepada non-muslim bahwa agama Islam adalah agama yang cinta, damai, dan sejahtera. Ada yang bisa menanggapi? Izin menanggapi, Pak. Oke, silakan. Sikap yang harus ditonjolkan umat Islam agar tidak dikatakan intoleran. Yang pertama, kita tampilkan etika dan moral Islam dalam kehidupan sehari-hari seperti memberikan keramahan kepada siapapun tanpa melihat latar belakang agama, ras, suku, dan adat budaya. Yang kedua, tidak memaksakan ajaran agama kepada agama yang lain. Yang ketiga, umat Islam harus bersatu dan menganggap perbedaan adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi yang harus menonjolkan sikap baiknya sendiri adalah umat Islam itu sendiri. Menunjukkan bahwa Islam itu menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Barulah kesan atau framing Islam sebagai agama yang intoleran tersebut itu akan terpecahkan. Jadi agama Islam sendiri harus menyadari bahwa dengan adanya perbedaan merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang ketiga. Oke, apa pertanyaannya? Analisislah berdasarkan diskusi kelompok kalian. Contoh cara menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, apa saja korelasi toleransi dalam kehidupan sehari-hari? 1. Tidak mengganggu ibadah umat yang berbeda agama. 2. Menghormati kegiatan yang sudah dilakukan agama lain. 3. Menghargai adat istiadat budaya lain. 4. Tidak membeda-bedakan ras, suku, bahasa, dan lain-lain. 5. Menghormati adanya perayaan hari besar keagamaan dari umat lain. 6. Tidak perlu menyombongkan agama sendiri di depan umat beragama lain. Hargai adanya perbedaan yang ada. Jadi setelah kita diskusi barusan, di sini Bapak akan memberikan penguatan materi terhadap kalian bahwa sekali lagi bahwa korelasi toleransi ini akan membuahkan satu sikap
dari kita yang mana kita dapat menghargai atas perbedaan. Ya, jadi dengan adanya perbedaan ini jangan menjadi permusuhan, justru sebaliknya dengan perbedaan ini harus menimbulkan hikmah atau kebersamaan yang sangat luar biasa. Paham, bisa dimengerti? Oke. Dan silakan kalian lengkapi kembali ya yang barusan kalian diskusikan di LKPD-nya. Mungkin tadi ada tanggapan atau yang lainnya bisa kalian lengkapi. Paham? Silakan kalian rapikan kembali tempat duduknya seperti biasa. Oke, tiba kita di penghujung kegiatan. Tapi sebelumnya, seperti biasa, Bapak akan memberikan soal post-test kepada kalian. Setelah tadi kalian menyimak video, berdiskusi, mengisi LKPD, tentunya banyak materi yang kalian serap, betul? Nah, ini Bapak akan memberikan soal post-test kembali untuk mengukur kemampuan akhir kalian apakah tercapai sesuai dengan KKM atau tidak. Oke, bisa dipahami? Bisa. Apakah kasih waktu 10 menit? Silakan kalian kerjakan, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke, bagaimana? Selesai mengerjakannya? Sudah. Oke. Soalnya Bapak kumpulkan kembali. Oke, alhamdulillah sudah kalian selesaikan tugasnya. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ada tidak siswa yang bisa menyimpulkan? Oke. Apa Sandi? Toleransi mengarahkan manusia untuk bersifat terbuka dan mau mengakui adanya berbagai perbedaan, baik dari segi agama, budaya, adat istiadat dan lain-lain. Oke, bagus, luar biasa. Ada yang bisa menambahkan? Ya. Untuk mengembangkan sikap toleransi satu sama lain dapat dimulai terlebih dahulu dengan menyikapi perbedaan pendapat yang mungkin terjadi pada keluarga, masyarakat, atau sesama muslim. Oke, jadi dimulainya dari menghargai saling perbedaan pendapat, baik dari lingkungan keluarga atau masyarakat atau yang lainnya. Sikap toleransi dimulai dengan cara apa? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Pak. Oke, apa? Membangun kebersamaan, membangun keharmonisan, menyadari adanya perbedaan. Hebat, luar biasa kelas ini. Dengan membangun kebersamaan, membangun keharmonisan, menyadari adanya perbedaan, maka dengan demikian akan terbina rasa persaudaraan, rasa kasih sayang, saling pengertian, dan pada akhirnya akan bermuara pada sikap toleransi. Bisa dipahami pembelajaran kita hari ini? Bisa. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu besok, silakan kalian buka bab yang baru, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kalian pelajari. Kemudian untuk tugasnya atau PR-nya nanti Bapak share di grup WA ya. Oke, di grup WA. Nah, untuk sekarang sekali lagi Bapak memohon kepada kalian tanamkan sikap toleransi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan jadikan perbedaan ini merupakan masalah bagi kita, tapi jadikan perbedaan ini sebagai rahmat bagi kita semua. Bisa dipahami? Bisa. Oke, mari kita tutup kegiatan ini dengan pembacaan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.